Lillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina idal fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul azim al-akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safi'u fil mahsyar. Nabiyyu qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhi azhaba an-muriza wa tahar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Para jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah. Gunakan sehat wal afiat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah Ramadan. Jangan sampai jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sudah dekat sama Allah setelah Ramadan, jauh sama Allah sayang. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir khatib pada kesempatan kali ini, mari kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan naik terus. Dengan cara apa? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Tentunya dengan niat lillahi ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Fitri berasal dari dua kata, Id dan Al-Fitri. Secara linguistik, secara bahasa, kata id berasal dari kata ada yaudu yang artinya kembali. Hari raya tersebut disebut dengan id karena hari raya tersebut terjadi berulang-ulang. Dirayakan setiap tahun pada waktu yang sama. Sedangkan kata fitri mempunyai dua arti, yaitu suci dan berbuka. Kita ambil kata suci. Fitri artinya suci. Suci artinya bersih, bebas dari segala dosa, bebas dari celah kesalahan, keburukan dan kemaksiatan. Mudah-mudahan puasa kita yang 30 hari itu bisa menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan sampai dikotori lagi. Sudah bersih dikotori lagi. Arti hari raya Idul Fitri menurut Quran surat Ar-Rum ayat 30 menunjukkan bahwa manusia kembali kepada fitrahnya. Apa maksudnya fitrahnya itu? Manusia kita lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak punya dosa. Diusahakan
kita kembali ke fitrahnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa dosa. Itulah fitrahnya manusia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mustafa As-Sibai dalam kitab Hakaza Alam Tani Al-Hayah juz 1 halaman 118 ada 3 cara orang itu merayakan Idul Fitri. Kata beliau, yang pertama, cara merayakan Idul Fitri orang yang cerdas dan berakal. Kayak apa orang cerdas dan orang berakal dalam merayakan Idul Fitri itu? Dia gunakan momentum Idul Fitri ini sebagai upaya menambah ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melalui apa? Silaturahmi, halal bihalal, memberi sedekah, menolong orang yang kesusahan, kesulitan. Itu orang cerdas dan orang berakal. Ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, jauhi orang-orang yang bodoh. Yang kedua, cara merayakan Idul Fitri orang yang bodoh. Apa kata beliau? Mereka menggunakan momentum Idul Fitri ini dijadikan bermaksiat, menambah dosa, melampiaskan hawa nafsu. Setelah Ramadan, Idul Fitri ini mencela orang, menghina orang, membuat ujaran kebencian, menebar hoaks, memecah belah umat Islam agar saling bermusuhan. Summa na'udzubillah. Namimah, mengadu domba sesama muslim, sama mukmin. Summa na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, kata beliau, cara merayakan Idul Fitri orang khilaf dan anak-anak. Momentum Idul Fitri dia gunakan bermain dengan teman-temannya, bersenang-senang, belanja baju baru, mendapat sedekah dari sanak saudara dan kerabat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu cara merayakan Idul Fitri orang cerdas dan berakal inilah yang harus kita ambil dengan menghidupkan tradisi yang baik. Melalui apa? Saling memaafkan. Kesalahan apapun, sekecil apapun dosa orang lain kepada kita, inilah kesempatan. Maafkan, jangan dipendam. Saling memaafkan. Tradisi halal bihalal. Pemilik kesalahan meminta maaf yang disalahi memberi maaf kepada pemilik kesalahan. Ayo kesempatan momentum ini. Ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi Al-A'raf 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berpesan? Jadilah engkau pemaaf. Pemaaf. Sakit sampai hati, maafkan. Maafkan kesempatan kali ini. Khuzil afwa, jadilah pemaaf, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur bil 'urfi. Suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Al-A'raf ayat 199. Momentum hari raya Idul Fitri ini pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ayo, keluarkan zakat fitrah ini sebelum sholat Id kita laksanakan. Perintah Allah untuk peduli terhadap sesama dengan mewajibkan zakat fitrah ini diusahakan dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 585. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang berpuasa dari kejelekan dan untuk memberikan makan bagi orang miskin
siapa membayar zakat fitrah sebelum sholat id, kata Rasulullah SAW, merupakan zakat fitrah yang diterima. Dan siapa yang membayar zakat setelah sholat id, dianggap sebagai sedekah. Sayang kalau dianggap sedekah. Zakat fitrah kan hanya cuma di saat ini, Idul Fitri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tujuan dari zakat fitrah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama, untuk menyucikan diri orang berpuasa dari segala bentuk kesalahan, kekhilafan saat menjalankan puasa. Ini dengan zakat fitrah ini, namanya manusia puasa, ngibain orang. Dan dengan kita zakat fitrah ini, kata Rasulullah SAW, mensucikan kekhilafan kita. Yang kedua, apa tujuan dari zakat fitrah yang Allah wajibkan kepada kita? Berbagi dengan sesama muslim lain. Yang mampu, ayo bantu mereka yang kesulitan, kesusahan ekonomi. Diupayakan si miskin saat hari raya tersebut tidak memikirkan kebutuhan pangannya. Inilah Islam, agama kita, yang tidak hanya memperhatikan ibadah secara vertikal saja kepada Allah, namun juga memperhatikan terhadap kebutuhan sesama muslim yang membutuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita petik dari hari raya Idul Fitri ini? Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif juz 1 halaman 277, apa kata beliau? Hari raya Id tidak diperuntukkan bagi mereka yang memakai pakaian baru tapi cacat. Hari raya Id diperuntukkan bagi orang yang semakin bertambah ibadah dan taatnya. Hari raya Id tidak diperuntukkan bagi orang yang bagus pakaiannya dan kendaraannya. Kata beliau, hari raya Id diperuntukkan bagi orang yang diampuni dosa-dosa kita karena kita telah berpuasa selama 30 hari. Usahakan puasa yang 30 hari ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari raya ini jadikanlah jembatan untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari puasa kita sama-sama tahu, la'allakum tattaqun, menjadikan seorang mukmin menjadi seorang muttaqin. Orang muttaqin pasti beriman, tapi orang yang beriman belum tentu muttaqin. Sehingga dalam ayat yang pertama Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu la'allakum tattaqun. Apa tujuan puasa itu? Agar membentuk manusia yang beriman sekaligus membentuk pribadi yang muttaqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum Ramadan, ibadah belum baik, banyak melakukan kesalahan, kejelekan, keburukan. Maka setelah Ramadan, momentum ini untuk memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan, meminimalisir kesalahan dan kejelekan. Kita bisa mengambil pesan puasanya dari puasanya ulat. Sebelum berpuasa, ia menjadi hewan yang sangat menjijikkan. Namun setelah berpuasa, selama beberapa waktu ia menjadi kupu-kupu yang bersih dan disukai oleh banyak orang. Jangan sampai kita berpuasa sebagaimana ular. Tiada perbedaan selama melakukan puasa. Setelah puasa sama saja, dia lebih ganas dari sebelumnya. Summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan khatib yang singkat ini bermanfaat untuk jamaah rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر